Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ansel Hebunajar dari kelas 12, kompetensi keahlian Sistem Informatika Jaringan dan Aplikasi SMK Negeri 1 Cibinong. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari tugas praktik JavaScript, yaitu membuat sebuah website sederhana yang berjudul penjualan barang. Untuk bagian pertama yang akan saya jelaskan, yaitu tampilan dari website yang saya buat ini. Lalu kemudian saya akan menampilkan atau menjelaskan kode program yang saya gunakan untuk membuat website ini. Oke, di sini adalah tampilan website yang saya buat. Di sini ada kode barang, nama barang, harga, jumlah barang, kemudian subtotal, diskon, nilai diskon, total bayar. Nah, di sini judulnya itu penjualan barang. Oke, nih di sini kita belum mengisi apa-apa. Jika kita klik tombol bayar di sini, maka akan muncul sebuah alert, yaitu kode barang harus diisi, harga tidak boleh nol, jumlah barang tidak boleh nol, nama barang harus diisi. Nah, karena kita belum mengisi apa-apa di form ini. Oke, jika kita hanya mengisi kode barangnya saja, misal kode barangnya 00354, kita klik tombol bayar, maka hanya akan muncul 3 alert, karena kode barangnya sudah diisi. Sedangkan harga, jumlah barang, dan juga nama barangnya belum diisi, maka akan muncul error atau peringatan. Karena kita harus mengisi semua form atau 4 form yang di atas ini agar bisa menjalankan websitenya. Jika kita isi nama barangnya, misal barangnya itu topi, kita klik bayar, maka hanya akan muncul 2 alert, yaitu harga tidak boleh 0, jumlah barang tidak boleh 0. Kita isikan harga topi di sini 30.000. Oke, jika kita klik bayar di sini maka hanya tersisa 1 alert, yaitu jumlah barang tidak boleh 0 karena kita belum mengisi jumlah barangnya. Oke, kita isi 1 jumlah barangnya. Jika kita klik tombol bayar di sini, maka akan tampil subtotal, kemudian diskon, nilai diskon, dan juga total bayarnya. Subtotalnya di sini karena harganya 30.000 dan jumlah barangnya 1, maka subtotalnya 30.000. Nah, di sini ada diskon dan juga nilai diskon. Di program atau website yang saya buat ini, jika harganya kurang dari Rp50.000, maka tidak akan mendapatkan diskon. Oleh karena itu, diskon di sini menampilkan 0%, kemudian nilai diskonnya Rp0. Maka total bayar yang harus dibayarkan yaitu 30.000. Kemudian jika kita isi di sini jumlah barangnya 2, seharusnya kan jika 30.000 dengan jumlah barang 2, totalnya itu 60.000. Jika kita klik tombol bayar di sini, subtotalnya menjadi 60.000, kemudian diskonnya menjadi 5%. Kenapa? Karena jika harganya di atas dari 50.000 dan kurang dari 100.000, maka akan mendapatkan diskon 5%. 5% dari 60.000 yaitu 3.000, kemudian kita harus membayarkan senilai 57.000. Oke. Jika kita masukkan jumlah barang yang di sini 4, seharusnya subtotalnya itu 120.000. Jika kita klik bayar di sini, maka subtotalnya menjadi 120.000 dan diskonnya menjadi 10%. Karena subtotalnya atau jumlah yang harus dibayarkannya itu di atas dari 100.000 dan kurang dari 150.000, maka akan menampilkan diskon 10%. Nilai diskonnya 12.000, kemudian total yang harus dibayarkan yaitu 108.000. Oke, kita ganti nama barangnya di sini. Misal nama barang itu tas. Oke, harganya itu di atas 150.000. Kita akan coba 180.000 dengan jumlah barang 1. Maka jika kita klik tombol bayar di sini, akan menampilkan diskon 15% dengan subtotal 180.000 karena harga yang harus kita bayarkan itu di atas dari 150.000 dan kurang dari 200.000. Maka kita akan mendapatkan diskon 15%. Jika kita ganti lagi di sini menjadi sepatu,
Kemudian harganya itu 215.000. Dengan jumlah barang 1, maka akan menampilkan diskon 20% seharusnya. Ya, karena harganya itu di atas 200.000 dan kurang dari 250.000. Kemudian jika kita masukkan jumlah barangnya 2, jika kita klik tombol bayar, maka subtotalnya itu menjadi 430.000 dan kita mendapatkan diskon senilai 25% karena harga atau subtotalnya itu di atas dari 250.000 yaitu 430.000, maka kita akan mendapatkan diskon 25%. Jika kita mengklik tombol cancel di sini, maka akan mengosongkan semua form yang sudah kita isi. Nah, di sini akan hilang semua. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kode program yang sudah saya buat untuk membuat website ini. Kode programnya ada di Visual Studio Code. Nah, di sini ada 3 kode program yang saya gunakan, yaitu HTML, kemudian JavaScript, dan juga CSS. Untuk kode program yang pertama, yaitu kode program HTML, ini merupakan kode program yang saya buat. Oke. Di sini ada nama siswa yang sudah saya tampilkan tadi. Di sini nama siswanya. Kode programnya seperti itu. Kemudian di sini untuk title-nya dimasukkan ke dalam kelas container. Kemudian di sini ada form group yang saya masukkan ke dalam kelas form group, yaitu di sini berisi untuk input kode barang, harga, subtotal, nilai diskon. Kemudian di bagian sisi kanan yaitu ada nama barang, jumlah barang, diskon, dan juga total bayar. Seperti yang ditampilkan di sini. Kode barang, harga, subtotal, nilai diskon, nama barang, jumlah barang, diskon, dan juga total bayar. Oke. Kemudian di bawahnya yaitu ada kelas button control, yaitu di sini ada submit atau tombol bayar dan juga tombol cancel. Untuk di sini ada tab script yang mengarah ke script JavaScript. Nah, di sini ada script JavaScript. Nah, untuk yang pertama di sini saya menggunakan document.querySelector.form dimasukkan ke dalam variabel form. Kemudian saya buat error message-nya. Kemudian di sini ada beberapa fungsi yang saya buat untuk melakukan kalkulasi dari website yang tadi. Ada fungsi subtotal, fungsi cek diskon, fungsi nilai diskon, jumlah pembayaran. Ini ada validasi untuk mengatur alert yang tadi, itu kode barang harus diisi, harga tidak boleh 0, jumlah barang tidak boleh 0, nama barang harus diisi. Seperti itu. Kemudian di sini ada form.addEventListener, kemudian diisi parameter submit dan juga event yang berisi untuk pemanggilan elemen dari dokumen yaitu HTML berdasarkan ID-nya. Nah, di sini karena sebelumnya ditulis di sini ID-nya itu name, total, diskon, total price, maka di sini di JavaScript, di kode program JavaScript-nya get elemen by ID-nya sesuai dengan yang ada di HTML-nya. Kemudian ini untuk mengatur error message-nya. Kemudian saya membuat file CSS untuk mengatur tampilan di websitenya. Untuk background color-nya seperti ini. Kemudian nama siswa diatur align text-nya, font size-nya, color, padding, dan juga font family-nya. Kemudian di sini untuk mengatur tag container. Container di sini mencakup form group F untuk inputnya, kemudian button control-nya. Oke. Kemudian di CSS ini untuk mengatur title-nya, background color-nya, text align, font size, kemudian form container-nya untuk padding dan juga margin-nya yang saya atur. Kemudian form group-nya untuk
Kemudian label, total price untuk mengatur inputnya, CSS-nya. Dan di bawah sini yaitu untuk mengatur tampilan buttonnya. Ada di bordernya, kursor, dan juga colornya. Oke. Oh, yang terakhir itu kenapa di bagian subtotal, diskon, nilai diskon, dan juga total bayar kita tidak bisa mengakses atau melakukan input. Padahal di kode program HTML-nya itu kelasnya itu form input. Di sini ada tambahan yaitu di bagian input type-nya kita disable. Nah, di sini kita masukkan subtotal, nilai diskon itu disable, kemudian diskon dan juga total bayar disable. Itu sebabnya di bagian subtotal, diskon, nilai diskon, dan juga total bayar itu tidak bisa kita klik maupun kita edit gitu di bagian websitenya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.